Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah minggu ini kita buka dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 21. Khotbah akan memakai seluruh ayat dari kitab Pengkhotbah, lalu juga dari Mazmur, dari Kolose dan juga dari Injil. Tapi saat ini kita akan membaca Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1870, lama ya, satu abad yang lampau ya. Tahun 1870 ada seorang yang bernama John D. Rockefeller. Dia hidup pada tahun 1839 sampai dengan 1937. Dia mendirikan sebuah perusahaan minyak. Dia mendirikan Standard Oil Company. Perusahaannya itu dia bangun sedemikian rupa sampai pada masa kejayaannya dia berhasil menguasai hampir 90% minyak di Amerika Serikat. Bisa bayangkan, menguasai 90% minyak di Amerika Serikat. Ya. Maka saudara, kemudian pada saat kematiannya tahun 1937, dia dicatat menyimpan atau memiliki kekayaan itu 1,4 miliar US dollar. Tahun berapa tadi? 1937. Jangan mikirnya tahun sekarang ya. Mikir tahun sekarang aja saya bayangin banyak bener gitu ya. Tapi ini tahun 1937. Jadi ada yang menghitung untuk tahun 2015 kemarin, kira-kira kekayaan dia adalah 23 miliar US. Jangan mikir Indonesia rupiah, tapi US dollar ya. Jadi dikaliin 10.000 lah. Enggak dong, dolar sekarang 14.000 lah ya, kurang lebih, dikalikan lagi lah 14.000 rupiah.
Akibatnya apa, Bapak Ibu? Bahwa pada masa itu Rockefeller ini menjadi orang yang terkaya. Menjadi orang yang terkaya di dunia pada zaman dia. Nah, di dalam masa kejayaannya, di dalam masa dia yang tentunya masih hidup waktu itu, ada seorang reporter, seorang wartawan bertanya kepada dia. Pak, pakai bahasa Inggris ceritanya ya, Sir, saya nggak tahu kalau pakai bahasa Mandarin, saudara-saudara. Lalu dia bilang, Anda bahagia nggak? Anda bahagia nggak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih ukurannya bahagia? Ya, acap kali atau sering kali kita mengatakan bahwa saya baru bahagia kalau saya memiliki uang sekian. Kalau saya memiliki harta sekian. Ini si Rockefeller ini jadi miliarder. Dan kemudian reporter bertanya, Anda bahagia tidak? Kira-kira jawaban dia apa? Apakah kemudian dia menjawab, iya, saya benar-benar bahagia, saya benar-benar puas karena saya menjadi orang terkaya di dunia. Tapi kemudian ternyata jawaban yang dia katakan adalah dia tidak benar-benar merasa bahagia atau puas. Dia tidak benar-benar merasa bahagia atau puas. Kemudian si wartawan ini bertanya lagi. Dia bilang, berapa banyak lagi uang yang dibutuhkan Rockefeller supaya dia benar-benar bahagia dan benar-benar dipuaskan, merasa puas jiwanya? Rockefeller kemudian menjawab. Dia bilang, sedikit lagi, maka saya akan bahagia. Sedikit lagi saya akan puas. Saudara-saudara, jawabannya adalah sedikit lagi. Sedikitnya itu berapa banyak? Ya, berapa banyak? Terkadang jawaban ini juga yang muncul, yang keluar dari mulut kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat, rejeki, puas, sedikit lagi, dikit lagi Tuhan, dikit lagi Tuhan. Seberapa dikit? Nggak tahu. Manusia seringkali pada umumnya terus merasa kurang ketika diperhadapkan dengan uang, ketika diperhadapkan dengan harta. Cara berpikir kita adalah ini yang harus didahulukan. Ya. Bapak Ibu, contoh misalnya kalau kita milih mantu nih. Pada udah mau punya mantu, yang belum kalau mau pilih pasangan. Ada mantu 2 orang diperhadapkan, dibawa kepada kita oleh putri kita. Kebetulan anak saya putri nih, ya. Pah, mah, kenalin. Hari pertama dia mengenalkan si A, lulusannya universitas di Amerika. Bapaknya, emaknya kaya, ya. Tahu lah perusahaannya banyak. Anak tunggal, udah tahu dong hartanya kemana bakalannya gitu ya. Anak tunggal, orangnya ya pokoknya dia baik lah, titik. Besokannya dia bawa lagi, mah, pah, ini si B, lulus juga sih, universitasnya lulus juga, tapi di Indonesia. Apa nama uninya? UI? Oh enggak juga sih, yang biasa-biasa sajalah gitu ya. Papa mamanya ada, papanya ya jadi supir Grab gitu ya. Supir Grab bukan yang nggak boleh loh, boleh-boleh aja ya. Supir Grab, lalu kemudian mamahnya dia kalau di gereja kadang-kadang pagi jualan di depan, jualan makanan gitu ya. Jujur nih Bapak Ibu, kasih yang mana? Yang A apa yang B? AB, woi nggak boleh AB mah. Pilih yang mana Pak? A apa B Pak? Kalau putrinya tiba-tiba memperkenalkan begitu Pak. Yang A ya, lulusan luar negeri, anak tunggal, ma bapaknya kaya lagi. Kenapa ya? Karena kita sebagai orang tua, kita akan berpikir supaya anak kita hidupnya baik. Bukan bahagia loh, tapi baik. Ya.
Tapi cinta dia ada di sini. Cinta dia adalah di P. Hati dia adanya di si B. Kita mikirin hati dia enggak? Kadang orang tua enggak. Terkadang orang tua enggak mikirin itu. Tapi kita hanya berpikir, loh, ini masa depanmu terjamin. Yang ini madesu. Tahu ya opa oma itu, bapak ibu kalau dibilang madesu, masa depan suram. Ya, masa depan suram, baru lulus belum tahu kerja apa. Ya, sementara di sini walaupun baru lulus tapi sudah jelas dia akan mewarisi kekayaan orang tuanya. Terkadang sebagai orang tua yang kita pikirkan ini, ya, kenapa? Terkadang konsep berpikir kita uang itu menjadi sumber kebahagiaan, tidak menjadi sebuah alat, tetapi menjadi sebuah tujuan hidup. Beda alat dengan tujuan hidup. Ya, ini menjadi tujuan hidup, tujuan yang harus dicari bahkan sampai tarikan nafas terakhir. Saya harus mendapat itu. Akibatnya apa? Akibatnya manusia menjadi makhluk yang tidak pernah puas. Makanya kalimat yang disampaikan oleh Rockefeller adalah sedikit lagi. Sedikitnya berapa banyak tidak ada ukuran. Ya, tidak pernah puas. Saya teringat ketika bersama-sama menyiapkan khotbah ini dengan suami, saya langsung bilang sama suami saya bilang, suami saya pendeta juga, dan kemudian saya bilang, "Pah, saya mah ngebayangin Paman Gober, mungkin kebanyakan baca komik kayaknya saya gitu ya. Donald Bebek dulu zaman kecil, ada Paman Gober sampai berenang di uang, Pi." Bener kan ya Bapak Ibu yang suka baca Donald Bebek? Paman Gober itu sampai berenang di koin-koin uang, tapi dia nggak pernah merasa puas. Ya, nggak pernah merasa puas. Hal ini terlihat juga di dalam kitab Pengkhotbah. Kita lihat dalam kitab Pengkhotbah, dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Tradisi mengatakan yang nulis kitab ini adalah Salomo. Tradisi yang mengatakan begini. Pertanyaannya, berapa kaya si Salomo ini? Raja Israel ini. Ya. Seberapa kekayaan dia? Maka kemudian ada yang mengatakan kekayaan Salomo itu luar biasa. Daud mewariskan dia untuk pembangunan bait suci. Bapak Ibu bisa lihat dalam 1 Tawarikh 22 ayat 14. Penghasilan dia sebagai raja tambah lagi. Ya. Maka berapa nilai kekayaannya? Ada yang menaksir menurut tafsiran kekayaan Salomo itu adalah berapa? Tadi Rockefeller kekayaannya adalah 1,4 miliar di zaman dia. Raja Salomo mempunyai kekayaan di zaman dia adalah 127 miliar US dollar. Kebayang? Saya nggak kebayang seberapa banyak uangnya. 127 miliar US dollar. Dibandingkan dengan kekayaan orang-orang terkaya di dunia saat ini, Bill Gates itu membukukan kekayaan 53 miliar. Tadi 127 ya. Bill Gates itu 53 miliar. Warren Buffett itu 47 miliar. Ya, itu tahun 2010 Bapak Ibu. Kekayaan kita sekian miliar juga, tapi di sorga sana gitu ya. Nah, saudara-saudara, berapa banyak? Lalu apakah Salomo merasa puas dengan kekayaan yang begitu banyak? Maka kalau kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah, tulisannya sangat minor ya. Sia-sia. Betul? Sia-sia. Dengan demikian aku jadi besar, misalnya aku bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem dalam kitab Pengkhotbah. Ya. Pasal 2 ayat 4 sampai dengan 9. Tetapi pada ujungnya dia bilang, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan kitab Pengkhotbah, maka ada banyak di sana kata sia-sia. Ya, sia-sia. Nah, saudara-saudara, perkataan Salomo yang mengatakan aku membencinya segala usaha ini karena pada akhirnya aku akan meninggalkan, ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Lukas, bacaan kita yang ketiga, bacaan Injil.
Ya. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang bacaan kita ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Apa yang terjadi? Di sana Yesus diperhadapkan dengan seorang anak muda yang berkata kepada dia, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Kok dia nanya begini? Emang warisannya di dalam ininya dikekep. Kekep tuh bahasa apa ya? Bahasa Sunda, bahasa Indonesianya apa ya? Disimpan saja oleh kakaknya, oleh kokonya. Tradisi bangsa Israel mungkin rada-rada mirip dengan kita, bahwa warisan itu diberikan kepada anak paling tua. Ya, laki-laki ya, laki-laki. Koko yang paling besar. Maka saudara-saudara, ketika diberikan kepada koko yang paling besar ini, seharusnya warisan itu dipakai untuk seluruh keluarga. Jadi bukan dibagi, koko paling gede dapat sekian, koko nomor 2 dapat segini, konga dapat segini, kocil dapat segini. Enggak. Ya, dipegang oleh yang besar. Anak laki-laki ini saja yang berhak menerima warisan, dan putra yang tertua ini dia menerima seluruh milik ayahnya, tanahnya, rumahnya, ya. Baru kemudian pada saat dia meninggal, dia menjadi kepala, ayahnya meninggal, dia menjadi kepala keluarga. Dia menjadi kepala keluarga, dan kemudian adik-adiknya tinggal bersama dengan si koko yang paling besar. Dan si koko ini yang mengatur. Nah, dalam keadaan yang seperti inilah, dalam tradisi yang seperti ini, anak ini kemudian mengatakan, "Tolong dong bilangin sama koko supaya bagi itu warisan kepada aku." Di sini dia mau mengatakan, "Aku gak mau hidup bersama dengan koko. Aku ingin sendiri." Bapak Ibu kalau ingat ini, ingat yang 2 anak ya, anak yang hilang. Si adik minta warisan lebih dulu. Untuk apa? Untuk usaha? Enggak, untuk foya-foya. Ya, untuk foya-foya. Nah, disinilah kita melihat dalam Injil Lukas, Yesus tidak mau menjadi hakim, ya, untuk memutuskan pembagian warisan itu. Bukannya Yesus nggak peduli dengan ketidakadilan, dengan keadilan dan seterusnya, bukan itu. Tetapi Yesus mau mengingatkan, mau menegur mereka, mau menegur anak ini dengan cerita orang kaya. Ketika engkau hanya memusatkan pikiranmu, memusatkan hidupmu, tujuanmu hanya untuk mendapat atau meraih harta kekayaan. Ketika hidupmu ditujukan hanya untuk memenuhi lumbung-lumbungmu, membuat semakin besar, maka Tuhan kemudian bilang, mengatakan, "Kamu yakin ntar malam jiwamu aku ambil? Kemana tuh lumbung-lumbungnya? Kemana tuh harta kekayaannya? Hilang." Ya. Maka saudara, di sini Yesus mau menegur. Ketika orang hanya memusatkan perhatian, memusatkan hidupnya hanya untuk meraih dan mendapatkan kekayaan, materi tidak lagi menjadi tujuan, seharusnya menjadi sebuah alat. Alat untuk apa? Alat untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi kaya bukan buruk, saudara-saudara, bukan. Bukannya nggak boleh, bukan. Tetapi jangan menjadikan itu sebagai tujuan akhir hidup. Tadi saya kemari diantar oleh mobil gereja saya tentunya. Ya. Di jalan ngobrol dengan sopir gereja. Sopir gereja sudah lama bekerja di kami di GKI Kepaduri. Dan di dalam perjalanan ngobrol, bukan ngobrolin khotbah saudara-saudara, tapi ngobrolin yang lain. Salah satunya ngobrol tentang ada temannya yang kelibet utang kartu kredit. Wah, banyak sekali hutangnya. Dan kemudian saya mengingatkan sopir gereja ini. Saya bilang sama dia, Bapak hati-hati. Janganlah sampai terlibat hutang begitu banyak. Belajarlah untuk mengucap syukur. Dengan berapapun Tuhan percayakan kepada kita rezeki, maka di sana kita akan boleh memiliki hati yang lebih memiliki damai sejahtera. Maka kemudian sopir gereja ini mengatakan kepada saya, "Iya Bu, saya mah takut. Ya, saya mah takut kalau sampai harus kelibat hutang yang begitu banyak." Lalu saya teringat khotbah hari ini yang memang saya sudah siapkan, dan kemudian saya ingat, saya mengatakan kepada dia, orang gak akan ada habisnya ketika mengejar ke sana, mengejar harta. Kenapa? Sedikit lagi. Betul?
sedikit lagi. Seberapa sedikitnya? Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Maka saya kemudian teringat, kenapa ini obrolan jadi kayak buat khotbah ya gitu ya. Padahal ngobrolnya nggak ngomongin khotbah, tetapi mencoba mengingatkan saya kembali untuk apa? Untuk menyadari bahwa materi dan harta benda yang ada pada kita ini adalah titipan dari Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita. Seberapa yang Tuhan percayakan kepada kita? Terimalah dan bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa ini yang Tuhan percayakan. Lalu kemudian apa yang bisa saya pakai? Apa yang bisa saya lakukan dengan kepercayaan yang Tuhan berikan ini? Untuk kita hidup, yes, jelas. Tetapi juga apa yang bisa aku kerjakan untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Tuhan sudah mempercayakan kepada kita harta, kekayaan, materi. Jangan jadikan itu sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup yang harus kita kejar, yang harus kita lakukan, yang harus kita raih sedemikian rupa. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan harta, menjadikan materi sebagai tujuan hidup kita, maka saudara, kita akan berakhir hidup dengan sia-sia. Ya, ada satu kisah, seorang bertemu dengan orang yang paling kaya di daerahnya. Kemudian orang kaya ini bilang, saya punya tanah sangat banyak. Saya nggak punya keturunan. Saya ingin membagikan tanah saya kepadamu dengan syarat. Syaratnya apa? Saya ingin kamu lari mengelilingi seluruh tanah. Seberapa yang bisa kamu kelilingi, maka semua yang kamu kelilingi itu menjadi milikmu. Ya, enak ya? Cuman lari tugasnya. Lari untuk berkeliling. Seberapa luas yang bisa kamu kelilingi sampai titik lagi dong. Kalau keliling sampai titik lagi kan. Seberapa luas yang kamu bisa kelilingi, maka seluruh tanah yang kamu kelilingi itu menjadi milikmu. Saudara semangat 45, apalagi masih muda. Lalu dia mulai starting dan dia mulai berlari. Dia lari. Dia lari, sebenarnya kalau dia mau begini udah bisa. Itu udah dapat berapa puluh meter, berapa ratus meter. Dia lari terus. Yang itu kayaknya bagus. Dia lari lagi, terus makin luas, lari terus karena dia ingin mendapatkan tanah seluas-luasnya. Terus dia lari, terus dia lari. Belum sampai sini dia mati. Akhirnya dia dapat tanah seluas 2 kali 1. Ya, kenapa? Karena tamak. Karena dia ingin mendapatkan tanah seluas-luasnya. Dan akhirnya dia hanya mendapatkan 2 kali 1 ukurannya. Dia mati. Saudara-saudara, terkadang kita seperti anak ini. Anak muda ini. Kita menjadi tamak. Dan ketika kita tamak, kita menjadi rakus dan ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Yang ada kita mendapatkan ukuran 2 kali 1. Kalau dikubur, kalau dikremasi enggak dapat 2 kali 1 juga, cuma dapat segentong. Segentong ya, cuman segitu. Kalau disimpan, yang ada dibuang. Ya, ditabur. Maka kita enggak dapat apa-apa. Dan ketika Anda masuk ke dalam peti, apa yang akan Anda bawa? Kita tidak bawa apa-apa. Banyak kita masukin pakaian. Ke bawah enggak? Enggak. Saya suka bilang daripada dimasukin ke peti, masih mending tuh pakaian dikasih ke orang lain yang membutuhkan. Akhirnya kepake. Betul apa enggak? Kalau masuk peti dibakar habis dan akhirnya kebuang-buang. Ya, maka apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa. Maka saudara, marilah kita belajar untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih bijaksana. Tuhan mempercayakan kepada kita kekayaan, itu semua titipan dari Tuhan. Belajarlah untuk bersyukur berapapun yang Tuhan kasih. Berarti segitulah yang Tuhan percayakan kepada kita. Belajarlah untuk memakainya menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan diri. Karena kalau memuaskan diri, Bapak Ibu tidak akan pernah puas. Dan akhirnya kita akan mengakhiri hidup kita dengan sia-sia.
Tuhan menolong kita. Amin.